Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Sehat, Om? Alhamdulillah sehat, Ustazah. Itu grupnya belum ini dimulai lagi waktu itu ya? Grup apa tuh? Bedah Cinta. Belum, Ustazah. Afwan, saya juga belum itu ngirim apa materinya ya. Kadang kayak gitu, Ustazah, dari dulu. Kalau lagi pas sibuk atau memang saya biasanya off dulu. Oh iya, Insya Allah sekitar ini Om ya, sekitar 4 menit lagi ya, kita mulai ya. Nah, Ustazah.
Tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Umu Alhamdulillah. Nyanyu. Nyayu. Iya, alhamdulillah. Nanti, Alhamdulillah. Alhamdulillah Kita mulai aja ya sambil menunggu. namun, Insyaallah. tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Amma ba'd. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian kita dengan membaca umur kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pagi ini kita lanjutkan ya ya. Kajian kita terkait dengan sholat ya. Mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan sholat fardu ya. Kemarin saya belum sampaikan terkait syarat sahnya ya. Syarat sah insya Allah nanti menyusul ya karena ini kita akan ini dulu ya bahas sholat sunnah. Karena kemarin itu kan baru rukun ya. Di modul juga saya belum cantumkan syarat sahnya sholat ya karena waktu itu kan lebih fokus ke sebenarnya awalnya itu bukan ke fikihnya ya. Tapi karena kesininya fikih juga dibutuhkan maka saya ini ya bubuhi di situ rukun ya rukun sholat. Nah syarat sahnya belum sempat ya ya. Insya Allah nanti ya. Jadi sekarang ini kita fokus ke sholat sunnah dulu ya. Sholat sunnah karena waktu kita pendek juga ya 1 jam. Insya Allah mudah-mudahan selesai ya. Nah sholat sunnah ini nama lainnya banyak ya. Disebut juga tatawu ya. Atau nafilah ibadah nafilah ya. Tatawu itu secara bahasa artinya an-nafil. An-nafil itu dasar kata dari nafilah tadi yang disebut orang biasanya menyebut nafilah atau ibadah tambahan gitu ya. Nah, secara istilah yakni sesuatu selain fardu. Kalau yang nafilah ya atau tambahan ini berarti sesuatu selain fardu yaitu hukumnya sunnah ya. Atau juga disebut apa sama kebanyakan orang disebut sunnah, ibadah sunnah. Kemudian mustahab ini ya. Ini salah ketik ya ya. Masih banyak yang perlu direvisi ya ini ya. Kemudian di sini kok jadi mandi ya? Bukan ya, sunnah, kemudian mustahab ya. Namun nafilah istilah yang paling populer yang menunjukkan terkait tentang sholat sunnah. Jadi kalau nafilah itu lebih ke sholat sunnah ya, lebih ke sholat sunnah. Sering dipakai ibadah nafilah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi macam-macam sholat sunnah, ya itu ada dikerjakan dengan berjamaah, ada yang dianjurkan tidak dianjurkan dengan berjamaah. Kalau sholat berjamaah itu yang dianjurkan adalah seperti sholat hari raya, ya, sholat Aid, kemudian sholat gerhana matahari, gerhana bulan, sholat istisqa, ya, meminta hujan ya ya, kemudian sholat taraweh gitu ya, sholat tarawih. Nah ini dianjurkan berjamaah. Kemudian ada sholat yang tidak dianjurkan berjamaah, yakni sholat rawatib gitu ya. Kalau sholat rawatib ini biasanya kalau bapak-bapak ya kalau sebelum ke masjid sholatnya di rumah ya. Jadi memakmurkan rumah itu juga dengan sholat sunnah karena mereka sholat wajibnya di masjid gitu ya. Maka sholat sunnah itu dikerjakan di rumah lebih utamanya gitu ya. Seperti sholat witir, sholat rawatib, qiyamul lail gitu ya. Kemudian sholat duha, atau juga kadang sholat tarawih juga bisa dilakukan di rumah karena Rasulullah juga melakukan terkadang berjamaah, terkadang juga sendiri ya di rumah. Kemudian sholat sunnah yang mempunyai sebab ada sebabnya gitu ya, kemudian melakukan sholat tersebut. Contohnya sholat ihram, sholat tawaf ya, sholat tahiyatul masjid,
sholat wudhu, safar gitu ya. Kemudian ketika datang dari safar atau istikharah, tasbih, hajat, taubat dan semuanya ya, itu terkait dengan ada sebabnya melakukan sholat tersebut gitu ya. Kalau istikharah ingin memilih sesuatu maka kita sholat, atau sholat tahiyatul masjid untuk memuliakan masjid misalkan ya, maka kita sholat sunnah. Kemudian sholat mutlak. Nah ini sholat mutlak ini sholat tanpa ditentukan waktunya dan dikerjakan pada selain waktu yang terlarang. Jadi memang ada waktu-waktu terlarang yang tidak boleh sholat. Yang waktu terlarang itu diantaranya apa, Pas waktu matahari terbit ya, maksudnya dalam artian kayak ada kan waktu isrok ya. Kayak isrok itu sholat isrok itu kan 10 menit jaraknya dengan matahari terbit ya. Nah, kalau jam 6 pas, kalau misalkan waktu isrok sebenarnya jam 6.15 atau jam 6.10 misalkan ya. Maka waktu matahari terbit jam 6 itu nggak boleh sholat. Makanya kalau ada anak kita misalkan nih, atau yang masih ini gitu ya, terus dia sholatnya jam segitu, mungkin bisa disampaikan itu waktu-waktu terlarang untuk sholat pas matahari terbit gitu ya. Kemudian di tengah siang ya, sebelum waktu zuhur itu pas matahari tengah hari gitu ya, itu juga nggak boleh sholat. Kemudian di waktu sore ya, di waktu sore itu juga antara maghrib dan asar itu ya, dan waktu-waktu terlarang untuk sholat itu ya, itu memang tidak boleh melakukan sholat apapun gitu ya, termasuk sholat-sholat mutlak bahkan gitu ya, itu tidak boleh melakukan di waktu-waktu terlarang tersebut ya. Mungkin nanti bisa dicek lagi ya, di sini saya nggak tulis juga ya, Insya Allah nanti direvisi ya. Kemudian kalau kita lihat keutamaan sholat sunnah, nah ini yang harus kita ketahui ya, dari sebuah amalan kita kalau untuk lebih semangat gitu ya, untuk lebih eh, termotivasi gitu ya untuk melakukan sholat sunnah, diantaranya kita harus tahu dulu apa ini keutamaan dari sholat sunnah ya. Yang pertama, akan menutupi kekurangan pada sholat wajib. Nah ini ya. Ada orang yang mengatakan ketika dia nggak sholat ya, kemudian dia harus mengganti sholatnya, mengkodok. Ya saya tidak mengambil pendapat itu soalnya ya. Saya tidak mengambil pendapat yang bisa mengkodok sholat, kecuali ketika misalkan pada hari itu kita lupa gitu ya, kemudian kita langsung lakukan sholat tersebut gitu ya. Tapi misalkan pada waktu dulu-dulu gitu ya, masa dulu nggak sholat terus dikodok sekarang gitu ya, saya tidak mengambil pendapat itu gitu ya. Yang saya yakini itu tidak perlu dilakukan ya, karena yang diperintahkan itu adalah dengan memperbanyak sholat sunnah ini rawatib gitu ya, untuk menyempurnakan sholat-sholat fardu kita ya. Jadi tidak perlu dengan mengkodo sholat, tapi cukup dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah ya. Jadi ini ya keutamaannya bisa menutupi kekurangan pada sholat-sholat wajib kita. Maka di sini dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab adalah pada manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Maka Allah berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu. Lihatlah pada sholat hambaku, apakah sholatnya sempurna ataukah tidak. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam sholatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Jika hambaku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud nomor 864. Jadi apapun kekurangan amalan-amalan fardu gitu ya, maka kita dengan amalan sunnah kita itu sebenarnya udah bisa melengkapi amalan-amalan fardu atau amalan wajib ya. Ya seperti tadi ya, sholat sunnah, kemudian kayak puasa ya, puasa sunnah, atau kayak ibadah yang lainnya ya. Ibadah yang lainnya masih banyak, Al-Qur'an mungkin ya, memperbanyak baca Al-Qur'an untuk menyempurnakan fardu-fardu. Ya karena memang orang itu bertingkat-tingkat ya. Ada keutamaannya itu memang dia suka dengan yang wajib aja. Jadi dia dipersibukkan dengan yang wajib dan jarang sekali melakukan yang sunnah. Ya. Ada lagi yang jangankan yang wajib gitu ya. Ya dia masih melakukan yang haram misalkan ya.
Itu yang paling rendah itu yang dia sering melakukan yang haram gitu ya. Kemudian ya ada lagi ya di atasnya itu gitu ya, udah tidak melakukan keharuman tapi masih sering melakukan mubah-mubah yang menghabiskan waktu gitu ya. Yang apa namanya yang tidak bermanfaat gitu ya. Kemudian ada lagi tingkatannya orang yang melakukan sholat wajib ya. Maksudnya amalan-amalan wajib, amalan-amalan fardu, sibuk gitu ya dengan amalan wajib, tapi dia tidak memperbanyak dengan sunnahnya. Ada lagi yang lebih dari itu, berarti orang yang sudah wajibnya sempurna, kemudian menambahnya dengan amalan sunnah. Maka ini lebih utama ya daripada hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Tapi memang melakukan kewajiban itu sudah baik ya. Tapi ada yang lebih utama lagi gitu, yaitu dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Nah, ini yang pertama ya, untuk menyempurnakan yang kekurangan dari amalan wajib kita ya. Kemudian dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat. Ya, ini disebutkan dari ini kok ini ya, nggak kayaknya kehapus juga ya ini ya namanya nih. Beliau berkata, mak di sini mak apa ya? Bin Abi Tolha al-Ya'mari, ia berkata, aku pernah bertemu Sauban, ya, bekas budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata padanya, beritahukanlah padaku suatu amalan yang karenanya Allah memasukkanku ke dalam surga. Oh, Ma'dan ya, Ini bukan Ma'dan, bukan Ma'dan ya, Ma'dan. Atau Ma'dan berkata, ya, aku berkata pada Sauban, beritahukan padaku sesuatu amalan yang dicintai Allah. Ketika ditanya, maka Sauban malah diam. Kemudian ditanya kedua kalinya, ia pun masih diam. Sampai ketiga kalinya Sauban berkata, aku pernah menanyakan hal yang ditanyakan tadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak sholat maksudnya. Jadi waktu terdekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika sujud. Ya. Waktu terdekat, kondisi ya, kondisi terdekat kita dengan Allah yaitu ketika kita sujud. Dalam artian memperbanyak sholat berarti semakin banyak peluangnya untuk dekat dengan Allah gitu ya. Maka orang yang sering sholat, dia semakin banyak waktunya dekat dengan Allah karena waktu terdekat. Posisi terdekat dan waktu terdekat itu pada waktu sujud. Maka perbanyak aja doa pada waktu sujud itu gitu ya. Meskipun dengan bahasa Indonesia. Kan ada orang ya, ih kok nambah-nambahin gitu ya. Kak, waktu sholat itu gitu ya, yang berdoa itu kalau diutamanya pada waktu sujud. Meskipun itu bahasa Indonesia gitu kan. Jadi nggak ada salahnya ketika kita berdoa ya dengan bahasa Indonesia, tapi dalam hati ya Om ya. Nggak dilafazkan ya. Yang saya dapat dulu tidak dilafazkan, tapi dengan bahasa Indonesia pun itu diperbolehkan. Kecuali dalam gerakan yang lain ya. Dalam gerakan sujud diperbolehkan, tapi kalau di gerakan yang lain itu nggak boleh nambah-nambahin gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi sujud itu diperbolehkan bahkan dengan bahasa Indonesia ya, dengan doa kita gitu ya, sujud ya memohon apapun gitu ya, maka lakukan pada waktu sujud karena disebutkan di sini waktu terdekat kondisi paling dekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika memperbanyak sujud. Ya. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu. Semakin kita menunduk, semakin ditinggikan oleh Allah. Semakin kita banyak sujud, banyak ruku gitu ya, merendahkan diri kepada Allah, maka semakin ditinggikan derajatnya dan menghapuskan dosa-dosanya. Maka lalu Ma'dan berkata, aku pun pernah bertemu dengan Abu Darda radhiyallahu an dan bertanya hal yang sama. Yang dijawab oleh Sauban, lalu sahabat Abu Darda menjawab sebagaimana yang dijawab oleh Sauban padaku. Hadis riwayat Muslim ya. Ini Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini adalah dorongan untuk memperbanyak sujud dan yang dimaksud adalah memperbanyak sujud dalam sholat. Dalam artian apa Menambah sujud kita di sholat-sholat sunnah. Ya. Cara memperbanyak sujud bisa dilakukan dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya. Jadi semakin banyak sholat sunnah seseorang, maka dia semakin peluangnya dekat dengan Allah semakin banyak gitu ya. Bahkan ada orang yang baru hijrah gitu ya,
Kan biasanya gini ya Om ya, kalau orang baru-baru itu biasanya lebih semangat. Ya enggak? Orang baru-baru hijrah, orang baru-baru tahu ilmunya, itu biasanya semangatnya tinggi. Tapi kalau udah lama gitu ya, nah ini istiqomah ini yang sulit. Ya kalau orang semangat di awal baru-baru tahu itu, wajar ya, karena memang, semangatnya membara gitu ya. Tapi yang semangat sampai akhir ini yang luar biasa. Itu yang disebut dengan istiqomah itu ya, ya. Ya karena, Allah melihat akhir kita. Ya kayak misalkan anak misalkan ya, biasanya rajin gitu ya, tahu-tahu hari ini nggak semangat lagi misalkan ya. Biasanya kalau saya ini Bu, senjatanya. Allah itu melihat akhir. Allah nggak melihat dulu gimana gimana kamu dulu gitu ya, tapi Allah melihat akhir kamu gitu ya. Akhirnya bagus nggak gitu ya. Maka itu yang ditekankan itu ya. Orang yang awal-awal hijrah, wajar dia semangat karena baru tahu-tahu ilmunya. Tapi kalau istiqomah ini yang luar biasa. Terus menerus gitu ya, konsisten dengan apa yang dia pahami gitu ya Om. Nah ini yang baru dikatakan luar biasa ya. Nah, jadi bahkan ada ya, pernah ada orang yang baru hijrah itu Om ya, dia sampai bilang pengen sholat aja, kayaknya hidupnya nggak mau ngapa-ngapain kecuali pengen sholat aja gitu ya. Saking dia merasakan nikmatnya sholat gitu ya, baru hijrah nih ya, baru taubat gitu ya, merasakan gimana rasanya nikmatnya sholat ya. Apalagi udah belajar bagaimana kekhusyuan ya. Insya Allah nanti ada materi khusyuk ya, nanti saya akan share insya Allah ya. Ada materinya, tapi saya nggak cantumkan di sini ya Om ya. Insya Allah nanti direvisi ya. Nah jadi khusyuknya itu gitu ya, khusyuk baru-baru tahu ilmunya itu kan khusyuknya luar biasa gitu Om. Tapi kesininya lupa lagi gitu ya. Maka apa namanya, mengkondisikan diri dalam selalu istiqomah itu luar biasa memang gitu ya Om ya. Maka yang pertama kita mengetahui nih keutamaan ya ilmu-ilmu dari apa yang kita amalkan itu gitu ya. Mengetahui keutamaannya gitu ya. Kayak misalkan tadi ya, memperbanyak sujud, itu keutamaannya apa gitu ya. Posisi terdekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah posisi itu. Maka perbanyak doa pada waktu itu. Ya. Bahkan dengan bahasa Indonesia tadi sudah disampaikan ya Om ya. Dengan bahasa Indonesia nggak masalah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya nanti mungkin bagi yang baru bergabung Om, bisa di ini ya, kalau belum apa namanya, kok bahasa Indonesia boleh gitu ya ketika sujud. Ya dalam posisi sujud ya, selain di waktu-waktu yang lain, maksudnya dalam gerakan yang lain ya, posisi sujud itu hanya di waktu itu posisi sujud saja boleh berdoa dengan bahasa Indonesia ya, dalam hati ya Om ya. Ya, banyak doa-doa sujud Rasulullah ditambah dengan doa-doa kita ya, itu diperbolehkan. Silahkan ya. Kemudian yang ketiga, akan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Nah, ini dalam hadis disebutkan dari Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, dia berkata, saya pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku membawakan air wudhunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau berkata kepadaku, mintalah kepadaku. Maka aku berkata, aku hanya meminta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di surga. Beliau bertanya lagi, adakah permintaan yang lain? Aku menjawab tidak. Itu saja. Maka beliau menjawab, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud atau memperbanyak sholat. Jadi memperbanyak sujud dalam artian perbanyak sholat sunnah gitu. Gimana kalau misalkan kondisinya kerja di kantor gitu ya? Kan banyak ya ya. Misalkan ibu-ibu yang kerja gitu ya. Maka sebenarnya bisa ya. Ada tempat khusus buat kita gitu Kalau nggak di musola misalkan ya, atau di ruang kantor itu gitu ya. Itu tempat sholat bisa. Misalkan di waktu duha gitu ya, sempatkan duha berapa rakaat gitu ya. Atau misalkan nanti ya, apa namanya, sholat isyraq mungkin kalau bagi yang bisa berjamaah gitu ya, berarti sholat isyraq gitu kan. Kalau kita ya ibu-ibu biasanya kan di rumah nggak sholat berjamaah misalkan ya, maka agak ini juga ya melakukan sholat isyraq karena memang syaratnya itu yang saya pahami yang sholat berjamaah. Meskipun di rumah misalkan nih sholat berjamaah maka bisa melakukan sholat isyraq. Ya, dikatakan sholat isyraq itu setara pahalanya dengan pahala haji. Masya Allah gitu ya Om ya. Dari waktu subuh itu harus disibukkan dengan zikir ya, zikir, kemudian baca Quran dan lain sebagainya yang terkait dengan ibadah gitu ya.
Maka setelah waktu Isyraq jam 6.15 ya, kalau di Bogor itu dulu ya, 6.15 atau 6.10 waktu Isyraq, maka itu langsung sholat 2 rakaat ya. Nah, itu sholat Isyraq. Bukan waktu syuruk, waktu terbit mataharinya ya, tapi 10 atau 15 menit setelah waktu terbit matahari ya. Sekitar 15 menitan setelah waktu terbit matahari. Ya. Kalau waktu terbit matahari jam 6 berarti jam 6.15 atau jam 6.10 gitu ya. Nah, ini dilakukan kata Rasulullah, bila ingin dekat dengan aku gitu ya, dengan Rasul, dengan Rasulullah SAW, maka perbanyak sholat sunnah. Ya, nafilah ibadah nafilah, yaitu sholat sunnah di rumah ataupun dimanapun kita berada ya. Kalau misalkan di kantor misalkan ya sampai sore, maka bisa dilakukan di kantor gitu ya, ya. Kemudian sholat adalah sebaik-baik amalan. Ini dari Sauban juga ya. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, beristiqomalah kalian dan sekali-kali kalian tidak dapat istiqomah dengan sempurna. Iya. Rasulullah udah apa ya? Yang disampaikan beliau adalah wahyu gitu ya, ya. Maka beliau tahu ya bagaimana manusia itu ya lemahnya gitu kan. Untuk istiqomah itu susah. Maka ketahuilah tidak dapat istiqomah dengan sempurna, ketahuilah sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah sholat. Tidak ada yang menjaga wudhu, melainkan ia adalah seorang mukmin. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 277. Nah, ini sholat yang dikatakan sebaik-baik amalan. Ya, karena memang yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka perbanyak sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat-sholat yang kita yang dulu ya, yang bolong-bolong, yang kurang gitu ya, maka perbanyaklah waktu sholat sunnah ya. Kemudian yang kelima, menggapai wali Allah yang terdepan. Ya, wali Allah itu jangan disangka orang yang bisa terbang, orang yang bisa jalan di air, orang yang bisa punya apa karomah, apa namanya tuh, yang bukan karomah ya. Kalau karomah itu memang udah jelas wali Allah ya, yang mendapatkan karomah itu ya. Waktu itu udah kita bahas ya Om, beda karomah dengan wali syaiton gitu ya. Wali syaiton ini, wali-wali setan ini dia dengan bantuan jin. Maka sebagian dia mengatakan kami wali Allah gitu ya. Kami wali Allah bisa begini, bisa begitu gitu ya. Akhirnya manusia takjub gitu ya. Kok bisa gitu kan? Padahal dia dengan bantuan setan. Maka orang seperti ini bukan dikatakan wali Allah. Ya, itu adalah wali setan gitu ya. Wali setan karena mereka tidak melakukan ibadah bahkan gitu ya. Jadi dianggap keramat gitu ya. Dianggap oh ini wali Allah gitu ya. Dianggap oh, wali terus ada orang yang minta minum untuk berobat dan lain sebagainya. Ini perihal yang keliru ya. Karena itu adalah syirik ya. Nah, jadi dikatakan orang yang rajin mengamalkan amalan sunnah secara umum, maka ia akan menjadi wali Allah yang istimewa. Jadi wali Allah itu secara umum ya, dalam makna dari wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Jadi selama dia melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya gitu ya, maka dia dikatakan adalah wali Allah. Tapi bertingkat-tingkat ya. Ada kan tingkatannya, ada tauhidnya lebih tinggi gitu ya. Enggak ada lagi selain Allah gitu ya. Enggak ada lagi tempat bersandar selain Allah ya. Kalau masih ada berharap sama manusia dalam hatinya, berarti masih di bawah gitu ya tingkatannya. Berarti sesuai dengan tadi ya, tauhidnya juga, ikhlasnya gitu ya. Itu juga bertingkat-tingkat. Tapi secara umum wali Allah itu adalah yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya ya, yang bertakwa gitu ya. Jadi itu ya, jadi wali Allah itu tidak melulu orang yang mendapatkan karomah ya, sebagaimana di zaman para sahabat dulu ya, kayak Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau juga pernah punya karomah gitu ya. Kemudian di masa tabi'in juga ada yang mendapatkan karomah gitu ya. Itu ada ya di zaman dulu ya, mendapatkan karomah. Mungkin sekarang juga mungkin ada aja ya, tapi wallahu alam ya. Karena karomah itu nggak boleh ditampakkan ya, harus dirahasiakan. Nah, ini secara umum ia akan mendapatkan wali Allah yang istimewa. Lalu apa yang dimaksud wali Allah di sini? Maka dalam surat Yunus ya disampaikan, disebutkan ya. Ini dalilnya Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Nah, jadi disebutkan sesungguhnya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran padanya, ya. Tidak pula bersedih hati, yaitu orang yang beriman dan beriman dan mereka selalu bertakwa. Nah, ini surat Yunus ayat 62 sampai 63. Nah, disampaikan oleh Syekhul Islam yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan setiap orang mukmin itu ya beriman dan bertakwa itu adalah wali Allah. Ini di Majmu' Al-Fatawa. Jadi disampaikan bukan hanya orang yang dapat karomah ya, tapi semua orang yang beriman dan bertakwa dialah adalah wali-wali Allah. Nah, ini orang yang berbanyak sholat sunnah maka dia akan mendapatkan derajat ini. Ya, perlu diketahui bahwa wali Allah ada dua macam. Yang pertama as-sabiqun al-muqarrabun, wali Allah yang terdepan. Yang kedua al-abror, ashabul yamin, wali Allah pertengahan. Nah, as-sabiqul al-muqarrabun adalah hamba Allah yang selalu mendekatkan diri pada Allah dengan amalan sunnah di samping melakukan yang wajib, serta dia meninggalkan yang haram sekaligus yang makruh. Ya. Makruh udah nggak ada lagi gitu ya. Kemudian kalau al-abror, ya, al-abror itu artinya orang yang berbakti ya, orang yang mengabdi ya. Al-abror ashabul yamin adalah hamba Allah yang hanya mendekatkan diri pada Allah dengan amalan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Dan ia tidak selalu membebani dirinya dengan amalan sunnah dan tidak juga menahan diri dari hal-hal yang berlebihan dalam perkara yang mubah. Contohnya nonton, misalkan berlebih-lebihan ya, 2 jam dia bisa nonton tuh. Tapi dia masih melaksanakan yang wajib misalkan. Nah, maka dia tingkatannya ini pertengahan gitu. Tapi ada yang memang udah enggak lagi ya, yang perkara-perkara yang makruh, mubah udah ditinggalin ya. Yang mubah dalam artian yang tidak bermanfaat baginya, maka dia termasuk wali Allah yang as-sabiqun al-muqarrabun, ya, mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi hari-harinya ya itu aja ya, takarub gitu ya. Dan takarub ini banyak ya. Bukan hanya dengan ibadah mahdho ya, tapi dengan ibadah-ibadah yang lainnya juga bisa. Ya, seperti bersedekah, menyantuni anak yatim gitu ya, terus membahagiakan orang lain. Banyak ya ya ibadah-ibadah yang lain yang itu sifatnya sosial ya atau amal jariyah. Nah, ini ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 14 yang artinya aja ya. Dan kamu menjadi 3 golongan. Nah, ini ya. Di Ibnu Katsir juga saya pernah baca ini 3 golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. Berada dalam jannah kenikmatan segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Jadi orang-orang tingkatan tertinggi nanti itu juga ada dari golongan orang-orang sekarang. Bukan sebagian besar disebutkan sebagian besar dari orang-orang terdahulu, para salaf ya, ulama-ulama salaf. Dan juga ada di orang-orang zaman sekarang tapi sebagian kecil dari mereka. Ya, golongan kecil aja. Jadi jarang ya, jarang orang yang seperti orang-orang terdahulu gitu ya. Tapi ada dari golongan orang sekarang ya, yang itu termasuk dalam golongan-golongan yang kanan ini gitu ya. Ini surah Al-Waqiah ayat 114. Nah, jadi kalau disampaikan dalam Ibnu Katsir ini nggak dijelaskan di sini Om ya. Itu ada 3 golongan itu, golongan kanan itu yang di tengah ya posisinya. Golongan yang paling atas itu ya, muqarrabun, namanya muqarrabun kalau di surah Al-Waqiah itu ya, di tafsirannya itu golongan muqarrabun itu golongan yang paling atas tadi. Orang para syuhada, para nabi, para siddiqin, ya orang-orang yang jujur dalam beriman gitu ya, nggak ada kaleng-kalengnya gitu ya. Kemudian orang yang solih ya, solihin dalam artian dia mengerjakan amal-amal solih gitu ya, maka dia adalah golongan tertinggi nanti ya. Maka disampaikan di surah Al-Fatihah itu yang kemarin ya, an'amta alaihim itu alaihim menunjukkan di situ alaihim itu kepada mereka itu ini golongan tertinggi ini. Jadi ketika kita sholat kita minta tinggi sekalian Jadi jangan ragu ya untuk meminta langsung yang tinggi kepada Allah, meminta surga Firdaus itu justru dianjurkan gitu ya. Meminta surga tertinggi itu dianjurkan justru.
Jangan kadang kan ada yang enggak apa namanya, nggak usah minta yang tinggi-tinggi gitu kan. Padahal sebenarnya dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, alaihim an'amta alaihim, nikmat kepada mereka ya, berilah nikmat kami ya untuk seperti mereka itu ya. Maksudnya dalam artian golongan ini, golongan as-sabiqun, al-muqarrabun. Jadi orang-orang yang paling dekat dengan Robnya, orang-orang tertinggi ini. Nah, berarti para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin. Ya, secara bahasa juga disampaikan seperti itu, ya. Makna secara bahasa, tafsir bahasanya gitu ya, di tafsir ini gitu ya, menunjukkan inilah orang-orang yang tertinggi. Maka setiap kita membaca Al-Fatihah, sejatinya kita meminta seperti golongan itu gitu. Kalau kita khusyuk ya. Nah, ini mendapatkan golongan wali Allah. Kemudian yang keenam, sholat sunnah juga apa? Akan memberikan petunjuk pada pendengaran kita, penglihatan kaki dan tangan, serta doanya pun mustajab. Yaitu apa dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memerangi wali kekasihku, nah ini, siapa yang memerangi wali Allah, maka aku akan memeranginya. Hati-hati kalau ada orang solih yang kita musuhi, itu bahaya. Jadi ada satu orang yang kita nggak tahu sebenarnya dia adalah wali Allah, kemudian kita musuhi. Maka kata Allah apa? Maka akulah yang akan memusuhinya, memeranginya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang kucintai. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu padaku, pasti aku akan kabulkan. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan lindungi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2506. Jadi ini janji Allah. Terkadang ada kita membaca hadis, tapi kita nggak yakin dengan janji Allah. Padahal Allah sesuai dengan prasangka kita. Ya, janji Allah itu nggak pernah salah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya, Jadi ketika ada hadis ya, dan itu berita gembira ya bentuknya, kabar gembira untuk orang-orang beriman, maka wajib untuk mengimaninya, yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Kita yakin karena apa? Karena Allah itu nggak pernah ingkar janji. Nah, ini salah satunya ketika Allah mengatakan kamu akan menjadi wali Allah, kamu kemudian akan dikabarkan tadi ya, akan menjadi Allah akan menunjukkan semuanya ya dalam hidup kita gitu ya. Ternyata dari apa? Karena salah satunya memperbanyak sholat sunnah ini, amalan nafilah ya. Nah, jadi Allah akan menjadi, kalau dalam redaksi yang lain, Allah menjadi pendengaran dalam pendengaran kita. Allah akan menjadi mulut ketika kita berkata. Jadi dalam artian itu ya, memberikan petunjuk ya. Dari setiap kita ngomong, dari setiap kita berjalan, Allah kasih petunjuk arahnya kemana kita akan melangkah gitu. Jadi dan sampai dikatakan siapa yang memerangi wali Allah, maka Allah yang akan langsung memeranginya. Jadi jangan main-main dengan para orang-orang solih ya yang kita musuhi. Ya. Hati-hati ketika kita memusuhi orang-orang yang dia dekat dengan Allah gitu ya. Maka kita lebih sebaiknya gitu ya, lebih cenderung memperbaiki diri kita ya. Karena dalam hidup ini akan ditemukan orang-orang yang kita tidak suka ya, pasti ya ya. Kita nggak akan suka dengan sikap orang begini, orang begitu gitu ya. Maka kalau kita cenderung lebih fokus ke itu gitu ya, maka kita akan mengotori hati ya. Dalam artian gimana kita akan mendekat sementara hati kita kotor gitu kan. Lebih baik kita cenderung memperbaiki diri kita, disibukkan dengan ya kita melejit terus lah ibaratnya gitu ya. Melejit terus terserah bagaimanapun orang gitu ya, dengan omongan atau dan lain sebagainya, ya sudah nggak ada hubungannya dengan kita ya, karena kita fokus dengan memperbaiki diri. Ya kalau kita udah berbuat baik tapi dia nggak, malah berbuat sebaliknya gitu ya, itu urusan dia dengan Allah. Sementara urusan kita tidak melakukan yang sama gitu ya.
Kita tidak benci, tidak apa ya, selama dia adalah seorang mukmin ya ya. Ini banyak terjebak ya. Orang mukmin itu terjebaknya di sini. Dia udah banyak amal solehnya, tahu-tahu dia bermusuhan dengan mukmin yang lain, gitu ya. Padahal di situ ternyata kuncinya gitu ya. Dia merosot imannya menurun ya karena ternyata dia banyak musuh dengan sesama mukmin gitu kan. Semuanya dimusuhin ya. Ya ada aja yang kayak gitu ya. Enggak sesuai, enggak sependapat musuhan gitu ya. Enggak sependapat sakit hati dan marahan gitu ya atau benci. Nah ini semoga Allah menjaga hati kita ya ya karena hati yang bersih ya, hati yang tulus, murni itu adalah hati-hati yang bersih ya. Buat apa kita misalkan hijrah tapi akhirnya kita malah jauh ya dari Allah itu dari dalam artian apa? Memusuhi wali-walinya mungkin atau apa namanya? Tidak suka dengan orang mukmin. Padahal itu mereka termasuk wali Allah, kita nggak tahu ya siapa yang kekasih Allah itu kita nggak tahu masalahnya gitu. Ya masalahnya kita nggak tahu siapa saja yang menjadi wali Allah itu. Maka cukup kita dengan dalam artian memperbaiki diri kita ya dan sebagai muslih juga muslih itu memperbaiki orang lain. Kalau orangnya yang nggak bisa ya, yang akhirnya bikin ini gitu ya malah nambah dosa kita ya udah gitu ya. Ya udah gitu ya kita ini aja gitu ya sibuk dengan memperbaiki diri. Nah terus ini bahkan ada ulama yang mengatakan gini bagaimana jika ini kasusnya kalau saudara dekat ya kerabat kita punya kerabat ya kemudian kerabat ini kadang nggak sependapat ya bahkan orang kan hantam-hantaman dengan kerabatnya sendiri kakak adiknya sendiri gitu loh ini akan kita bahas di nanti ya pembahasan silaturahim ini luar biasa pokoknya pembahasannya itu ya bahkan dia sama adik kakaknya nggak putus gitu ya ini bahaya gitu ya memutuskan hubungan tali silaturahim ini paling bahaya sampai Allah ancam banyak ancamannya itu terkait dengan itu gitu ya salah satunya nggak masuk surga lah ini banyak ya hadis-hadis terkait itu. Nah apa yang kita lakukan gitu ya ketika kita mendapatkan kayak gini gitu ya saudara yang kayak begini justru kita nggak menjauh gitu. Kalau ada orang kan yang bilang ya udah kita menjauh aja, jaga jarak. Tapi ada ulama yang mengatakan bahkan kita langsung tetap gitu ya melakukan kebaikan terus. Baca assalamualaikum, gimana kabarnya gitu ya. Atau ini enggak ada kesulitan dan sebagainya. Nah, itu kalau saya masya Allah gitu ya, ada yang tidak perlu menjaga jarak gitu ya. Kan ada yang mengatakan ya udah kita jaga jarak gitu kan. Ternyata ada yang lebih dahsyat lagi ya ulama yang menyampaikan yang kita justru menyambung terus, sambung terus dia putus kita sambung, dia putus kita sambung. Itu luar biasa ternyata pahalanya. Keutamaannya itu katanya luar biasa gitu dari orang yang hanya dia sekedar menjaga jarak. Ya. Itu luar biasa ya kalau kita melakukan hal orang nih. Ini silaturahim ya. Nanti kalau untuk sahabat teman itu kan sila ukhuwah beda ya. Ya jaga jarak ya nggak ada masalah tapi ini masalahnya rohim ya ikatan rahim kita dengan dia gitu ya maka ini orang kayak gini harus disambung terus dia putus kita sambung dia putus kita sambung jadi kita yang ini gitu proaktif. Nah ini luar biasa ya Allah ini pembahasannya ya jadi kita nggak dianjurkan untuk jaga jarak justru kalau untuk dengan saudara sendiri ya yang ada tali darah ya kakak adik ibu ayah nenek kakek gitu ya bibi paman kalau sepupu itu udah tingkat berikutnya ya tapi ini nih kakek nenek bibi ya sampai ke bibi paman itu salah satu bentuk tali silaturahim yang kita akan harus kita sambung terus gitu ya. Nah ini terkait dengan orang-orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan ya. Kemudian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib disebut sholat qobliyah. Sedangkan yang setelah wajib disebut ba'diyah. Jadi sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu tadi ya. Kemudian tujuannya apa? Ternyata tujuan sholat
qobliyah adalah agar jiwa memiliki persiapan sebelum sholat wajib. Itu sunnah, tujuannya qobliyah. Kemudian ba'diyah itu dilaksanakan untuk menutup beberapa kekurangan dari sholat wajib yang dilakukan. Nah, kita lihat keutamaan sholat rawatib. Pertama, meninggikan derajat tadi ya di surga karena banyaknya sholat atau sholat sunnah yang dilakukan. Dari Sauban tadi ya, bekas budak Rasulullah SAW pernah berkata mengenai beliau ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga atau amalan yang paling dicintai Allah. Kemudian Sauban mengatakan bahwa beliau pernah menanyakan hal tersebut pada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah karena tidaklah engkau bersujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan satu derajatmu dan menghapuskan satu kesalahanmu. Itu satu kali sujud. Ya. Kalau berbanyak sujud berarti lebih banyak lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, menutup kekurangan sholat wajib. Di hadis yang lain, sesungguhnya seorang ketika selesai dari sholatnya hanya tercatat baginya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, separuh atau separuh ya dari sholatnya. Itu ada hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi dengan kekurangan ini maka ditambahkan dengan sholat rawatib. Kemudian sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan adalah sholat ya. Maka Allah mengatakan pada malaikatnya, dan dia lebih mengetahui segala sesuatu. Lihatlah kalian pada sholat hambaku. Ini udah tadi ya disampaikan bahwasanya kekurangan sholat fardu itu bisa ditutupi dengan sholat-sholat sunnah ini. Kemudian rutin mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah untuknya di surga. Hadisnya apa? Barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Apa aja itu 2 rakaat, ini ada hadis di bawahnya ya. 2 rakaat sebelum subuh atau dia disebut sholat fajar ya. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ya itu ya. 2 pagi, 2 subuh, 6 zuhur, kemudian asar nggak usah gitu ya. Ada juga yang melakukan sebelum asar gitu ya, tapi itu nggak termasuk dalam sini ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya ya itu Jadi itu 12 rakaat yang kita lakukan dalam sehari, maka Allah akan bangunkan surga untuknya. Bangunkan rumah di surga maksudnya. Kemudian Ummu Habibah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengarkan hadis tersebut. Langsung dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim ya, nomor 728. Jadi itu ya, ini yang 12 rakaat ya. 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Qobliyah subuh, tadi ya, ini nggak perlu ini ya disampaikan 2 rakaat sunnah fajar, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, kalau dunia beserta isinya itu banyak, ya, yang bahkan yang paling disukai apa mobil mewah dan sebagainya, maka itu belum ada apa-apanya dibanding 2 rakaat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat melakukan sholat ini sampai-sampai ketika safar pun beliau merutinkannya. Dalam kondisi safar pun beliau melakukannya. Kemudian Nabi SAW tidaklah memiliki perhatian yang luar biasa untuk sholat sunnah, melainkan sholat fajar ini. Jadi 2 rakaat waktu subuh itu kalau bisa jangan pernah ditinggalkan ya. Apa namanya? Ini ya minta taufik dari Allah agar bisa senantiasa melakukan ini ya. Kemudian sunnah rawatib zuhur ada 3 model ya. Ada 3 model. Ada yang kata 4 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah, 4 rakaat sebelum, dan 4 rakaat setelah. Ya. Kalau yang 4 rakaat setelahnya, ini ada hadis yang lain, yakni apa? Merutinkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, ia diharamkan baginya neraka. Sama aja ya, 2 rakaat setelah zuhur itu dibangunkan rumah di surga. Ya, sama ya, keutamaannya sama ya. Tapi ya tentu ya semakin banyak rakaatnya semakin utama ya. Kemudian barang siapa yang merutinkan, ini udah ya. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, ini model yang 2 rakaat yakni apa? Aku menghafal dari Nabi SAW 10 rakaat sunat rawatib. Ini 10 ya, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya.
dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini model yang lain ya. Kemudian model yang lain, sholat rawatib lebih utama dari sholat malam. Ini keutamaannya ya. Lanjut yang keempat, sholat rawatib lebih utama daripada sholat malam. Nah, ini sebagian ulama yang mengatakan sholat sunnah rawatib lebih utama dibanding sholat malam di sisi kebanyakan para ulama. Lataif al-Ma'arif. Jadi disebutkan lebih utama daripada sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat rawatib ini memperbaiki sholat fardu kita. Jadi yang bolong-bolong akan disempurnakan gitu. Jadi nggak perlu kemarin ya, nggak perlu bacaan yang panjang gitu ya. Dengan bacaan yang singkat juga pun termasuk sah gitu ya. Subhana rabbiyal a'la, kemudian langsung Al-Fatihah, nggak perlu ini gitu ya. Lengkap gitu ya, sebagaimana kita menjalankan sholat yang wajib misalkan nih. Itu juga sah ya, daripada nggak menjalankan sama sekali ya. Kemudian sholat tahajud. Keutamaan sholat tahajud yang pertama, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Nah, ini sebagian ulama lagi mengatakan dia juga sholat yang utama setelah sholat wajib adalah tahajud. Karena apa? Karena dalam hadis yang lain disebutkan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Bulan Allah yaitu Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat kepada Allah. Sholat malam dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Kemudian yang ketiga, membuat wajah tampak indah dan bercahaya. Jadi pernah ada orang ini ceritanya dia jual kosmetik ya, pemutih glowing itu ya, buat whitening gitu ya, glowing supaya glowing gitu ya. Sampai dia bilang gini gitu ya, nggak cukup dengan wudhu kamu gitu ya, ya Allah gitu kan. Langsung ini kok gini gitu ya. Ternyata wudhu itu nggak cukup untuk membuat muka kita glowing gitu. Sampai dibilang gitu. Saya ya Allah gitu kan. Ini maksudnya merendahkan apa sunnah Rasulullah dalam artian gitu ya. Padahal sebenarnya wudhu, orang yang menjaga wudhu, orang salah satunya menjaga sholat malamnya, itu diberikan cahaya. Makanya muka orang yang rajin ibadah itu kan tampak bercahaya ya, berseri. Beda ya dengan orang yang enggak ya. Itu Allah kasih cahaya itu gitu. Nah, dia malah bilang kosmetiknya lebih baik daripada itu gitu kan. Ini kan hati-hati ya dengan omongan statement yang kayak gini gitu kan. Padahal Allah sendiri ya yang mengatakan dalam hadisnya ya, ulama menyebutkan begitu menakjubkan orang yang sholat malam sehingga wajahnya tampak begitu indah dari lainnya. Al-Hasan berkata, karena mereka selalu bersendirian dengan Ar-Rahman Allah Ta'ala. Jadinya Allah memberikan di antara cahayanya kepada orang-orang ini ya. Jadi ya sholat malam itu membuat muka bercahaya. Ya, tapi jangan niatnya untuk mempercantik diri. Ada juga orang yang sholat malam ternyata dia niatnya untuk supaya cantik, supaya bercahaya mukanya gitu ya. Ada. Berarti kan akhirnya apa? Niat ya, salah niat ya. Padahal sebenarnya itu bonus aja ya, gitu. Bonus yang Allah berikan bagi orang-orang yang merutinkan gitu ya, sholat ini gitu kan. Ya, kemudian Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam gitu ya. Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Maka ia berfirman, barang siapa yang menyeruku akan aku perkenankan seruannya. Barang siapa yang meminta padaku, aku perkenankan permintaannya, dan barang siapa meminta ampunan padaku, aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini adalah dahsyatnya sholat tahajud itu di situ gitu ya. Allah turun langsung ke langit dunia. Maka salah satu motivasi terbesar ya, ketika ingin sholat tahajud itu kita bertemu dengan Rob kita yang turun. Jangan bayangkan turunnya seperti apa gitu ya. Kan ini kan ada orang-orang ateis ya, orang-orang yang nggak yakin dengan Islam, dia suka mengolok-olok gitu ya. Terus bertanya, turun gimana turunnya gitu kan. Jadi intinya jangan bayangkan bagaimana turunnya Allah ke langit dunia. Maka pada waktu itu doa makbul ya. Makbul banget gitu ya. Kalau kata ulama itu seperti busur panah yang tepat sasaran gitu ya.
ketika kita memohon meminta pada waktu itu diijabah di sepertiga itu, sepertiga malam. Berarti sepertiga malam sebelum sholat fajar itu termasuk. Ya kadang-kadang orang nggak mau lagi sholat tahajud ketika udah mendekati waktu fajar. Padahal sebenarnya masih termasuk waktu itu. Masih termasuk waktu fajar. Waktu sepertiga malam ya. Sekitar jam 4 ya, sebelum sholat fajar ya. Itu masih masuk kategori itu. Ya mendekati sholat subuh berarti ya itu masih masuk ya. Jadi jangan salah kira ya ya. Oh kan sholat malam itu hanya jam 2:30 gitu ya. Kalau udah lewat dari itu nggak mau lagi. Padahal itu sepertiga malam sampai sepertiga malam akhir sebelum waktu fajar ya. Nah ini adalah kebiasaan para ulama salafus sholih ya mengerjakan sholat ini. Orang yang rajin sholat malam di waktu malam mereka akan merasakan kenikmatan yang lebih dari orang yang begitu girang dengan hiburan yang mereka nikmati. Seandainya bukan karena nikmatnya waktu malam tersebut, aku tidak akan senang hidup lama-lama di dunia. Ini adalah perkataan ulama Abu Sulaiman Ad-Darini ya. Beliau mengatakan nikmatnya sholat malam itu ya, itu lebih nikmat daripada orang yang merasakan kenikmatan dunia yang lain gitu ya. Kemudian kata ulama yang lain, saya merasakan kesulitan untuk sholat malam selama 20 tahun. Dan saya akhirnya menikmati 20 tahun setelah itu. Jadi total beliau membiasakan sholat malam itu selama 40 tahun. Ini berarti sholat malam itu butuh usaha, kerja keras, dan kesabaran agar seorang terbiasa. Ada yang berkata pada Ibnu Mas'ud, kami tidaklah sanggup mengerjakan sholat malam. Kemudian beliau menjawab, yang membuat kalian sulit karena dosa kalian perbuat. Jadi apa Ternyata yang menghalangi kita sholat malam tidak lain gitu ya, kecuali dosa kita. Dosa kita yang telah menghalangi kita dari bangun di sepertiga malam untuk sholat. Ada yang bangun tapi nggak melakukan sholat, ada gitu ya. Ya, tapi ini ternyata itu penghalangnya, dia kebanyakan dosa yang belum ada ditaubati gitu ya. Kemudian Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan sampai suara ayam berkokok mengalahkan kalian. Suara ayam tersebut sebenarnya ingin menyeru kalian untuk bangun di waktu sahur. Namun sayangnya kalian lebih senang terlelap tidur. Nah, bagaimana nih caranya Orang yang sulit, yang awal-awalnya sulit banget sholat tahajud, ganti di siang hari. Kan ada kodoknya Kodo sholat tahajud itu ada di siang hari. Waktu duha ya maksudnya. Itu diganti 12 rakaat. Ya, misalkan nih lagi belajar rutin sholat tahajud, tapi bolong-bolong gitu ya ya. Maka dengan ketika bolong-bolong ini kita kodo di pada waktu di waktu siangnya. Ya, di waktu siang kita waktu duha ya, sekitar jam 10 gitu ya. Kita kerjakan 12 rakaat. Karena Rasulullah begitu, ketika beliau nggak bangun, lakukan pada siang hari ya. Pada siang hari 12 rakaat. Insya Allah itu akan kan kita belajar misalnya nih, belajar untuk terus rutin gitu ya. Nggak bangun pada waktu itu, kerjakan waktu siang hari dengan 12 rakaat. Gimana kalau di kantor? Ya nggak apa-apa, curi-curi waktu ya. Ambil waktu kosong nih ya gitu. Ada waktu berapa menit, setengah jam cukup ya dengan doa-doa surat-surat pendek ya. Insya Allah bisa ya. Nah itu cara untuk supaya kita istiqomah ya untuk menjalankan sholat tahajud. Karena dengan kita bersungguh-sungguh seperti itu, Allah akan mudahkan ketika di malam harinya. Ya ini orang ini bersungguh-sungguh nih supaya nggak tertinggal untuk melakukan tahajud gitu ya. Maka Allah akan mudahkan kita bisa bangun setiap malam ya. Dan banyak lagi tips-tipsnya ya. Ini insya Allah nanti ya ada di bawah kayaknya. Kemudian sholat witir. Keutamaan sholat witir adalah jadikanlah akhir sholat kalian adalah di malam hari dengan witir. Mutafaq alaih ya. Jadi salah satu juga wasiat Rasulullah, jangan pernah lakukan meninggalkan sholat witir sebelum tidur gitu ya. Atau kalau nggak sholat witir juga bisa dilakukan setelah sholat malam ya, penutup sholat malam kita ya. Habis setelah sholat tahajud langsung witir
Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah ya Umi. Kemudian sholat duha. Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian kita untuk bersedekah. Maka bersedekah ini kita dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Kalau nggak bisa dengan makanan, dengan uang. Minimal berapa ya, 1.000, 2.000 gitu ya ya. Itu dikeluarkan. Maka setiap bacaan tasbih bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid sedekah. Setiap tahlil sedekah. Ya. Takbir sedekah. Ya. Juga bisa sebagai sedekah, yang lain ada sedekah juga. Yang perbuatan baik lainnya sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, itu juga sedekah. Maka ini semua bisa dicukupi, diganti ya dengan sholat duha 2 rakaat. Insya Allah ya Umi. Orang kita misalkan nggak punya uang, nggak punya apa-apa, yang kita punya ini ya ilmu misalkan ya, yaitu dengan sholat duha 2 rakaat cukup untuk semua itu gitu ya, persendian kita yang diwajibkan itu ya. Semua persendian diwajibkan bersedekah gitu ya. Maka dengan 2 rakaat itu cukup di waktu duha ya. Kemudian hadis dari Abu Dzar menunjukkan keutamaan yang sangat ya, hadis di atas ya, menunjukkan sangat utamanya sholat duha. Ya, kedudukannya mulia dan sholat duha bisa cukup dengan 2 rakaat aja ya. Kemudian dari As-Syaukani mengatakan hadis Abu Dzar dan hadis Buraidah menunjukkan keutamaan yang luar biasa dan kedudukan yang mulia dari sholat duha. Ya ini belum saya bubuh ini ya, kayaknya belum lengkap ini Ada waktu itu qada sholat sunnah. Saya merasa udah di ini ya, udah dicatat ya, udah diselipkan ya. Yaitu qada sholat sunnah itu ada. Ya, qada sholat sunnah ada Yaitu apa? Sholat fajar kalau nggak dilakukan, maka itu ternyata boleh dilakukan pada waktu duha 2 rakaat sholat fajar. Boleh. Karena waktu itu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah katakan bisa yang di waktu duha ya. Kemudian ada sahabat yang melakukannya setelah sholat subuh. Maka Rasulullah pun diam pada waktu itu. Jadi Rasulullah mendiamkannya. Berarti di situ perbolehkan mengkodoknya pada waktu itu ya, setelah sholat subuh gitu ya. Nah ini ada dalilnya, cuman saya di sini nggak masukin ya. Insya Allah nanti saya akan masukin lagi ya. Kemudian qada sholat tahajud. Sholat tahajud tadi yaitu apa? Rasulullah kalau nggak bangun sholat tahajud di malam hari, beliau mengqada ya, mengqada di waktu siang. Maksudnya dalam artian waktu duha itu 12 rakaat. Mungkin sampai di sini dulu ya ya pembahasannya. Ada yang mau kita diskusikan dulu? Saya Ustazah, Monggo iya, ini yang berkaitan tentang kodo ini malah saya baru Iya. tahu ya. Nanti minta tolong Ustazah untuk hadis-hadis yang iya Hadisnya karena ya tetap kan nanti kedudukannya ketika kita misal tadi terlewat ya nggak sholat tahajud, kemudian mengerjakan sholat duha, tetap kan niatnya itu bukan untuk mengganti tahajud. Niatnya tetap duha ya Ustazah ya. Karena tahajud kan memang dikerjakannya di malam hari, tidak di waktu duhanya. Nah ini Gimana? emang itu ada ini ya pembahasan itu ya ya. Ada yang mengatakan memang kayak gitu Jadi niatnya sholat duha. Tapi ketika kita mengkodok ya, mengkodok itu kan berarti mengganti sholat itu, ya enggak? Kalau mengkodok dalam artian itu kan mengkodok ya, mengganti sholat itu, ya mengganti berarti dalam artian ya kita mengganti sholat tahajud kita gitu, niatnya seperti itu. Kalau yang saya yakini saya bedain antara sholat duha ya, duha itu memang saya niatnya duha gitu kan. Memang kita niatnya duha gitu. Tapi kalau ini kan kodok ya. Kalau kodok berarti situ memang niat kita emang mengkodok sholat tahajud kita. Mengganti ya berarti ya Ustazah. Ganti gitu. Nanti gitu. saya hadisnya ada Jadi karena ya belum sempat. Ini iya nanti minta tolong untuk di share hadisnya ya Ustazah. Ini Ya, terus yang kedua, ketika kita sholat tahajud itu kan ketentuannya 11 rakaat 11 rakaat, tetapi ada yang mengatakan ketika witirnya kan sudah dikerjakan. Misal tadi yang Ustazah bilang sebelum tidur sholat witir atau digabungkan 4 sholat tahajudnya. Nah, ketika sholat tahajud itu
dikerjakan enggak 11 rakaat. Maksudnya Iya, kalau tahajud itu kan ada yang dua kan. sampai 8 rakaat ya Ustaz ya. 2 sampai 8 gitu ya. Ya, atau 4 ya 4 salam 4 salam. Ya. Nah, Nah, itu ada yang hanya mengerjakan 2 rakaat saja atau 4 rakaat saja karena sudah mepet waktunya, itu mepet diperbolehkan waktu. Ustaz. Iya. Nggak masalah, Jadi kalau Oh, boleh tahajud ya itu Ustaz. boleh, bahkan 2 rakaat ya, karena itu sunnah ya ya. Bahkan udah mepet nih kita Iya. udah mepet banget waktunya. Kemudian daripada kita nggak mengerjakan sama sekali, kita lakukan 2 rakaat itu boleh. Jadi Boleh. memang 2 rakaat ya, 2. Kalau Jadi Rasulullah seringnya 11 ya dengan iya. witir. Beliau 3 Iya. witir ya Nah, Berarti ketentuan yang misal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dengan 4 rakaat salam itu tidak jadi masalah ya Ustaz ya? Semuanya nggak jadi sahih ya? masalah. Ya Oh itu ya perbedaan sudah. pendapat ya. Ada yang Iya. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam itu boleh. Iya. 2 rakaat, 2 rakaat. Yang saya ngambil ada 2 rakaat, 2 rakaat. Oh Itu iya, lebih itu ya. Saya lihat lebih hadisnya ya. utama. Iya. Iya. Terus tadi berarti ketika sudah mepet waktunya 2 rakaat pun tidak jadi masalah ya Ustaz ya? Nggak masalah. Kita Iya. langsung kalau udah witir di sebelum tidur, kita jangan witir lagi. Iya. Nggak boleh witir lagi karena nanti dia jadi genap. Misalkan nih kita sebelum tidur 1 rakaat nih witir. Kemudian kita tambahin 1 rakaat witir di setelah tahajud. Berarti dia jadi genap. Jadi bukan witir lagi namanya ya. Jadi berarti kita nggak boleh witir lagi Iya. setelah Witir itu. juga diperbolehkan hanya 1 rakaat, bukan 3 rakaat langsung baru salam Ustazah. Boleh Boleh. 1 rakaat aja, bahkan 1 rakaat kita lakukan itu ya, itu boleh Jadi karena iya. dia kan ganjil ya. Rasulullah pun pernah 1 rakaat ya, 1, tapi seringnya beliau 3 gitu ya. 3. 1, 3, 5 ya. Kalau witir itu kan ganjil ya. Iya. Silahkan gitu ya. Tapi yang dilakukan Rasulullah seringnya 3 ya Ustazah? 3 Iya. Jadi kayak Rasulullah tuh 2 ya, kata Aisyah itu, kata istri beliau itu kan, beliau sering melakukan 8 rakaat tambah witir 3 gitu ya, 11. Ya itu yang sering beliau lakukan. Dan itu 1 rakaat itu bisa lama ya. Sampai 1 rakaat itu bisa 1 juz, 2 juz, bisa ya. Dilakukan itu oleh para ulama gitu ya. Atau sebanyak 8 rakaat itu kita sekalian murojaah nih gitu ya. Juz 30 misalkan ya. 1 juz itu lumayan lama cukup waktunya sejaman lebih lah ya. Sejaman lebih tuh cukup dengan 8 rakaat itu gitu ya. Jadi intinya kalau dalam sholat sunnah ini, jadi di setiap rakaat itu lebih utama memperlama berdirinya. Ya. Jadi utama dalam sholat sunnah itu, dalam sholat kita itu sebenarnya yang paling utama itu memperlama di berdiri. Ya. Dalam artian apa? Bacaan ayat-ayatnya. Misalkan 1 rakaat itu bisa berapa ini gitu ya. Makanya kan ada hadis yang mengatakan orang yang 10 ayat yang dibaca dalam 1 malam itu gitu ya, dicatat sebagai orang yang tidak lalai. Dan 100 ayat yang kita baca di waktu malam itu disebut orang yang taat. Kayak gitu. Jadi kalau kita banyak nih dalam sholat, misalkan 2 rakaat, tapi lama misalkan ya waktunya gitu ya, itu juga utama ya, memperbanyak sampai dikatakan 100 ayat yang kita baca, maka kita dikatakan orang yang taat ya. Seperti itu. Jadi kalau 10 ayat dikatakan orang yang tidak lalai. Atau bahkan Abbas ya, Ibnu Abbas, bukan Ibnu Abbas siapa? Sepupunya Rasulullah. Abbas Ibnu Muthalib ya. Nah, itu beliau apa, Itu sholatnya sholat sunnah, baca qul huwallahu ahad terus. Beliau suka membaca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad berulang-ulang gitu ya. Dan beliau mengatakan begini, 2 rakaat yang dilakukan dengan khusyuk itu lebih utama daripada banyak rakaat tapi tidak khusyuk. Jadi beliau mengatakan menunjukkan menunjukkan dalam hal itu adalah disorotnya adalah khusyuknya yang beliau sorot. Jadi meskipun ayat yang kita baca qul huwallahu ahad terus gitu ya, tapi kita dengan khusyuk itu ternyata lebih utama daripada banyak rakaat tapi hati kita lalai. Seperti itu ya. Bagaimana
Naam Iya. Umu Dewi. Jazakallah khair Ustazah. Oh iya, aku. Mm-mm. Jadi itu ya Om ya. Untuk hadis insya Allah saya ini ya menyusul ya. Iya berarti dengan memperbanyak hafalan ya Om ya. Atau dengan melihat mushaf mangga Om. Boleh. Ada yang apa namanya? Sholat kemudian kalau Imam Syafi'i itu memperbolehkan ya. Dipakai apa? Ada tiangnya itu ya. Kemudian kita taruh gitu ya mushaf. Nah, kalau kita lupa, kita bisa lihat. Kita lupa, kita bisa lihat. Nah, itu diperbolehkan juga, Sambil, makanya kata ulama juga, waktu terbaik untuk memurojaah hafalan itu pada waktu tahajud itu. Waktu terbaik. Jadi, kalau apa bacaan kita masih belum mungkin gitu ya, maka di waktu sholat malam itu, kita memurojaah itu sangat sangat mudah. Nggak perlu lagi murojaah di waktu yang lain, misalkan sibuk nih, maka murojaah hafalan di waktu sholat tahajud itu ya. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Nah ini ya, kalau saya memilih nggak usah dipegang ya, karena menjaga supaya tidak ini ya buyar ya. Dalam artian khusyuk kita menjadi hilang gitu ya. Sebaiknya memang pakai itu ya, ditaruh di tempat yang agak tinggi gitu ya. Terus ditaruh di depan atau di samping ya. Kalau dipegang ini juga ya. Ya bisa aja ya kalau saya lihat ada sebagian orang yang berpendapat boleh gitu ya. Tapi kalau saya lebih memilih ditaruh di tempat yang agak tinggi gitu ya. Kemudian kita bisa melihatnya gitu. Ya Ada lagi Mahat? Atau mungkin ditaruh di atas kasur misalkan ya, yang apa? Yang kan apa namanya agak tinggi gitu ya. Maka itu juga bisa. Tapi kalau untuk dipegang kayaknya mengganggu juga ya. Mengganggu kekhusyuan. Tapi ada aja sih orang saya lihat ya, yang seperti itu dipegang gitu. Mazhab Syafi'i membolehkan ya, dari ulama mazhab Syafi'i. Ada lagi Mahat? Kalau tidak ada ya kita cukupkan di sini ya pembahasan sholat sunnah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustazah. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf batin untuk semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.